Ya, otomatis Saudara Jayu Setianto karena merekomendasikan gugat cerai turut serta menjadi tersangka. Turut serta membantu tersangka di dalam upaya atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Yang kedua di beberapa arisan sepeda motor di Winong. Yang kedua adalah di koperasi dan bank-bank dengan agunan sertifikat Pak Didik dan nama Pak Didik sebagai penjamin. Yang ketiga kepada perorangan-perorangan dalam hal ini Satyo dan kepada adik iparnya, kepada BRI, BKK, BTPN, Pak dan belakangan ada yang mengaku DI 50 juta. Dan yang lain-lain yang belum pasti disebut satu persatu sebagai korban money game. Yang didugaan saudara IWW ini terlibat judi online atau money game yang sangat parah, yaitu ikut di multi level marketing. Multi level marketing itu kalimat-kalimatnya jelas memojokkan saudara Didi dan mengatakan sudah tidak nyaman lagi karena keringatnya bau atau alat kelaminnya kurang panjang dan tidak memuaskan dan sebagainya. Alasan apapun yang sangat memalukan dan itu tidak masuk akal dan katanya sudah tidak nyaman hidup dengan Esa dan sudah ada pengganti lain yaitu Bribka Babang Permadi itu. Keterangan Mulyani Subigodo benar bahwa IWW ada main gendak atau diselingkuhi oleh orang lain yang melakukan hubungan terlarang. Bahwa atas rangkaian tindakan tragis dan premanisme aksi brutal arogan anarkis ini yang ada di Mojolawaran Gabus ini setidaknya dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum jika mana seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan salah dalam menjalankan jabatannya, maka pembelaannya demi kepentingan umum itu menista boleh. Jadi saya menghina, menista seorang pejabat yang memang kelakuannya bejat, itu menista boleh karena apa? Demi untuk membela kepentingan umum atau mengantisipasi pembelaan dini tidak dapat dianggap pantas oleh hakim. Karena martabat, maka terdakwa tidak dihukum. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah, yang direka-reka, yang ditunjukkan kepada pembesar yang berwajib bisa dikenakan 317. Pada 311 kalau ini dianggap mencemar dengan surat dalam hal izin, diizinkan pembuktian kebenaran tuduhan itu dulu, baru karena bersalah memfitnah dipidana penjara 4 tahun dan jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu atau tuduhan itu diketahui tidak benar, maka 2 pencabutan alasan atau pencabutan hak tersebut pasal 35 1-3 ini boleh. Kejahatan lainnya yang tersebut dinamakan adalah memfitnah. Pembuktiannya hanya diizinkan jika hakim memandang sangat perlu untuk mengoreksi, memeriksa kembali kebenaran daripada laporan itu, memeriksa prosesnya dan supaya menimbang kembali perkataan si terdakwa bahwa dia mengatakan itu semata-mata untuk terpaksa mempertahankan diri. Pada 284 dikatakan bahwa keterangan itu diusahakan tuduhan itu membela kepentingan diri, maka dalam hal ini tidak boleh diadakan pemeriksaan ulang tentang benar atau tidaknya suatu kejadian. Tidak lagi saatnya menjelaskan benar tidaknya suatu kejadian yang dilakukan oleh pejabat, tetapi ini saatnya untuk membenarkan bahwa dorongan benar-benar demi membela kepentingan umum atau membela diri bila terdakwa minta untuk diperiksa kembali pada 312. Dan dalam hal peristiwa seperti ini, overspell, perzinahan, dan perselingkuhan itu tidak dapat diajukan atas pertimbangan hukum positif dan memilah-milah, yaitu yang satu dilepaskan, yang satu dipegang, tidak bisa. Kalau dilepaskan maka dilepaskan semua. Misalkan menuduh berzina itu dianggap lengkap jika keputusannya itu sesuai dengan keputusan hakim pada 314 dan selama ini hukum-hukum seperti itu tidak efektif. Walaupun sudah tetap dinyatakan bersalah, namun kenyataannya masih bebas karena hanya sekedar perbuatan yang dituduh dan pemidaannya karena fitnah tidak boleh dijatuhkan suatu hukuman. Karena itu sifatnya adalah fitnah yang bisa berbalik arah. Yang ketiga, jika tuntutan yang diinak itu telah mulai karena di pucuk derden, ya, di pucuk derden dan telah dimulai karena suatu perbuatan yang dituduhkan. Jadi karena suatu perbuatan yang dituduhkan,
pidananya maka penuntutan karena memfitnah dipertangguhkan sampai dengan perbuatan yang dituduhkan itu menjadi Pandora atau kotak kosong. Ada juga juru bicara tuntutan karena memfitnah membuktikan apa yang kita lakukan itu fitnah, belum disidangkan mulai 220 ya 210 juta sampai perbuatan yang dituduhkan itu dapat putusan hukum tetap. Jika tuduhan A ya ini tidak benar, maka B dibebaskan dari tuduhan A. Ini pertama. Misalkan tuduhan A itu tidak benar, maka B dibebaskan dari tuduhan. Lalu baru boleh ada tuntutan ke A tadi setelah disidang dalam putusan hakim yang dianggap sebagai bukti yang cukup, keterangan polisi, 2 orang saksi, dan tuduhan itu tidak benar apa dalam 3:14 yang pada waktu tuduhan A kepada B sedang dijelaskan penuntutannya, maka tuntutan B kepada A dapat ditangguhkan karena memfitnah ini ditangguhkan sampai tuduhan ke B itu dapat diputuskan sebagai yang benar. Pengakuan bahwa dalam hal seorang oknum polisi atau polisi menghentikan langkah-langkah dan segerombolan orang yang tidak dikenal ini secara mendadak menyerang, entah mereka semua itu polisi atau gadungan atau preman, kita saat itu tidak mengenalinya. Setahu saya tiba-tiba mereka semua memukuli saya bertubi-tubi dan ada yang pakai tongkat, ada yang pakai jidat, ada yang langsung bodyguard dan memukuli, dan ada yang menghunus pedang mau menghabisi sambil membentak, dan oknum tersebut mengancam akan memproses hukum kepada kami. Akan menyeret ke Polsek Gabus, akan membawa ke Polsek Polres Pati dan membentak menyebut nama-nama Warno, Suwandi yang bertugas di Polsek Gabus. Kepala saya ditempeleng dan sambil merutuk-nutuk katanya istri saya bukan londe. Istri saya tidak boleh dibawa kemana-mana, apalagi ke pengajian, dan saya diminta bekerja keras di Korea maupun Australia dan uangnya suruh mengasihkan kepada istri saya, kepada Bambang Permati. Jadi saya ini jelas-jelas disetting, dibudak, direkayasa oleh Bribka Bambang Permati akan dijadikan ATM. Kalau tidak mau bekerja saya diancam akan dipolisikan atas upaya KDRT. Jadi kejahatan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati ini sudah banyak sekali, yaitu intervensi mengatur hidup seseorang dan atau rumah tangga orang lain sejak 11/11/2011, di mana oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati ini pekerjaannya ya seperti itu, sering merayu istri orang, membawa kabur istri orang, lalu suaminya disuruh menebus. Entah ini seperti apa, menurut keterangan warga bahwa memang Bambang Permati ini sangat ruwet ya, sangat ganas dan sering merampok, merampas, membegal, dan membegal para begal, membawa kabur istri dan istri anak seorang lain. Setelah itu dipakai untuk pemuas seksual, dijual di human trafficking, di prostitusi, dan di lokalisasi yang semuanya itu diteror agar setor kepada dia, dijadikan ladang ATM, diperas, diancam, dan akan diperkarakan polisi jika melawan. Modus ini seluruh masyarakat Tambak Romo telah mengetahui kondisi daripada keluarga Tomo, Sri Tomo Tambak Romo yang ruwet ini. Jika ada sesuatu nuntut, jika ada sesuatu memperkarakan, dan perkara ini menjadi ATM tidak menenangkan masyarakat di Ngerang maupun di Tambak Romo. Atas kenyataannya sejak saudara IWW dibawa kabur ini tidak ada keterangan ya dari tangan saya ini, sama sekali tidak tahu ditaruh di mana, dikemanakan, dan selama 12 tahun berjalan tidak tahu keadaannya. Ini sudah 12 tahun Pak, tidak tahu keadaannya, tidak tahu bagaimana keadaannya. Ini sudah tahun ke-12, sudah diceraikan dan korban sudah dimiskinkan ya, dibunuh secara karakter. Selanjutnya atas ini anak dan istri saya diambil orang ya, diambil oknum polisi ini, harta benda dirampas, anak istri saya dibawa rak-rakan dan kita didamparkan sendirian di belantara jalanan tanpa ada sanak saudara, tanpa teman membantu. Orang pun hanya berseliweran dan tidak mau bertemu, tidak tahu harus berbuat apa dan bertanya kepada siapa, ada apa.
kita sakit, tidak ada tempat berpijak, ditinggalkan orang-orang yang dicintai tanpa kasih sayang, tanpa pendapatan, tanpa harapan, tanpa makanan. Maka dalam hal ini, maka saya mengharapkan adanya pertolongan dari lembaga donor untuk mempertemukan anak dan istri kami yang dirampas dibawa kabur oleh Bribka Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati yang tidak bertanggung jawab, terkecuali istri saya itu dibawa kabur, dibawa lari, tapi dinafkahi, dinikahi baik-baik, dikawin dan mendapatkan kehidupan yang layak dan baik. Saya menuntut kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang laissez-faire dan tidak memperhatikan sisi-sisi etika dan kode etik maupun disiplin, kepada kepolisian untuk bersama-sama menjadi saksi atas peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati ini, dan diungkap semuanya siapa yang menyuruh Bambang Permati sampai melakukan operasi seperti itu, apa visi misinya, dan saya ini di tengah jalan saya diminta keadilannya. Atas hal ini kembali lagi saya meminta semua pihak untuk cancut tali mondo ya, karena apa, separeling girel ya, akan hal ini tidak ada lagi penolakan atas persoalan. Maka dari itu apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan semua pihak dan tidak lagi diabaikan, dan sebelum semuanya jelas dan sebelum semuanya kita perhatikan, maka apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan bersama dan tidak lagi salah dalam melangkah. Ini yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.